yang merahmati, juga membawa kami maju. Tuhan, bawalah kami semakin hari semakin menyadari bahwa kami perlu iman. Oh Tuhan, kami berdoa supaya di dalam kami Dikau bertambah, di dalam kami Dikau juga menjadi Allah yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu yang mulia. Amin. Oke, ini terlihat atau kekecilan? Terlihat ya. Oke, kita mungkin baca dua titik begitu ya. Saya, Kak Maria, Lonel ya. Kita baca bergantian saja. Judul besar kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sumber iman. Oke, kita mulai. Iman mempunyai sumber. Sumber ini bukan di dalam orang-orang kudus, melainkan di dalam Allah. Jika sumber iman ini di dalam orang-orang kudus, maka iman itu akan rapuh. Lalu siapa yang bisa memiliki iman? Banyak anak-anak Allah yang mengeluh dengan sedih karena mereka tidak mempunyai iman yang besar. Jangankan iman yang besar, beberapa di antaranya bahkan iman yang sangat kecil saja tidak memiliki. Kita sering mengakui bahwa kita tidak mempunyai iman. Kita sangat ingin bisa memiliki iman yang lebih besar sehingga kita bisa percaya dan bersandar kepadanya, dan ia bisa setiap hari memperlihatkan mukjizatnya kepada kita. Amin. Amin. Kita sangat mengharapkan memiliki iman yang praktis agar kita bisa menyerahkan segala sesuatunya dengan senang dan tenang ke dalam tangan Allah. Jika kita bisa memiliki iman yang lebih besar, segalanya akan baik. Inilah perkataan pengharapan yang sering kita ucapkan. Jika iman kita seperti iman si Anu, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Inilah ungkapan pujian kita. Amin. Bukankah kita sering meminta Tuhan untuk menambah iman kita, tapi mengapa iman kita masih kurang? Apakah iman hanya dimiliki golongan orang-orang kudus tertentu saja? Apakah benar tak ada jalan bagi kita untuk memperoleh iman yang lebih besar? Di dalam Tuhan tentu ada jalan, tetapi hanya mereka yang menginginkannya yang bisa memperoleh. Permintaan orang-orang kudus masa kini adalah ingin memperoleh iman yang lebih besar. Tetapi dari manakah iman yang lebih besar itu? Orang-orang kudus mengharapkan memiliki iman yang lebih besar di dalam diri mereka sendiri. Salahkah ini? Ya. Kesalahan orang-orang kudus adalah mereka menginginkan iman yang lebih besar di dalam diri mereka sendiri. Mereka mencari iman dari sumber yang salah. Tidaklah heran kalau mereka tidak pernah memperolehnya. Amin. Kita semua bertanya kepada diri sendiri, adakah aku mempunyai iman? Bisakah aku percaya kepada Allah dalam persoalan ini? Cukupkah imanku? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu selalu tidak dan aku tidak dapat. Betapa menyedihkan. Kita tidak seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita bukanlah sumber iman. Karena itu kita tidak bisa mengharapkan diri kita sendiri memiliki iman yang lebih besar. Semakin kita bertanya kepada diri sendiri, menyelidiki, mencari, dan melihat ke dalam diri sendiri, kita semakin merasa bahwa kita tidak mempunyai iman atau memiliki iman yang sangat kecil. Mengapa demikian? Sebab diri kita sendiri bukanlah sumber iman. Kita harus mempelajari suatu pelajaran. Kita bukanlah sumber iman. Karena itu, kalau kita memeriksa diri kita sendiri, dengan sendirinya kita tidak akan bisa melihat atau merasakan bahwa kita mempunyai iman. Lanjutnya, Nel, bisa? Bisa diperbesar sedikit? Oke, sebentar. Ya. Oke. Dari
Yang saya Firman bilang. Allah ya. Ya. Oh ya. Firman Allah memberitahu kita tentang sumber iman yang sesungguhnya. Iman bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Ayat Alkitab ini sangat jelas. Iman diberikan Allah kepada kita. Pernyataan yang sama kita temukan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Ya, kepercayaan iman yang dia berikan telah. Oke. Demikianlah kita tahu bahwa sumber iman ada di dalam Allah, bukan di dalam kita. Hal ini mungkin kelihatannya sangat lazim, biasa, dan kita kenal. Namun tidak banyak orang yang benar-benar mengerti pentingnya sumber iman. Jika kita benar-benar memahami bahwa Allah adalah sumber iman kita tidak akan pernah bertanya pada diri sendiri, apakah imanku cukup? Apakah kau mempunyai iman? Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita masih tidak memahami Allah adalah sumber iman kita. Jika kita mengerti, kita tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Allah adalah pemberi iman, karena itu Allah adalah sumber iman. Meskipun demikian, fakta Allah adalah sumber iman bukan hanya berarti Ia memberikan iman kepada kita. Arti Allah adalah sumber iman. Orang-orang bisa memiliki iman atau meningkatkan dalam iman adalah melalui Allah. Dengan kata lain, amin. Dengan kata lain, orang-orang bisa memiliki iman atau imannya bertambah dikarenakan Allah memiliki suatu sifat yang dapat membuat manusia percaya kepadanya. Amin. Tuhan ya. Baik, jadi kita sudah membaca porsi hari ini, yaitu paragraf 1 sampai 5 ya. Jadi puji Tuhan atas firman yang kita baca tadi, bukan firman ya, maksudnya buku. Tapi melalui buku ini kita kembali disadarkan bahwa sama sekali bukan kita yang memiliki iman sebetulnya, tapi iman itu berasal dari Allah ya. Jadi puji Tuhan atas kasih ini ya, kita memang berharap, oh aku mau percaya, aku mau melihat Allah gitu ya. Tapi kalau diri Allah sendiri tidak ada di dalam kita, maka ya secara kita mau cari bagaimanapun tidak mungkin ketemu ya. Jadi ya biarlah kita tidak lagi bertanya apakah imanku cukup besar ya. Tapi kita memiliki satu praktek langsung, yaitu Tuhan terima kasih Engkau menjadi imanku. Ya. Jadi mulai hari ini, sore hari ini pun ya kita belajar ya, mohon Tuhan jaga kita setia, Tuhan jaga ya dalam penghidupan kita sehari-hari. Ya moga nanti ke depan kita menjadi orang yang lebih bisa bersandar pada Tuhan. Ya. Oleh karena itu tadi dikatakan di paragraf kelima sebelum selesai tadi dibilang apa? Orang-orang bisa memiliki iman atau imannya bertambah dikarenakan Allah memiliki satu sifat yang dapat membuat manusia percaya kepadanya. Nah, ini penting ya. Jadi Allah itu memiliki satu tambahan besar supaya kita apa? Memiliki sifat yang dapat membuat kita percaya kepada Allah. Jadi bukan berarti, oh saya yang bisa nih percaya pada Allah. Kalau Allah tidak menyebabkan kita percaya padanya, kita tidak mungkin percaya. Jadi sore hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur ya, mengambil keputusan bahwa kita mau menerima Tuhan sebagai sumber iman kita. Amin. Si Tuhan dari Maria atau Nel ada yang mau dibagikan atau ditanyakan? Amin. Aku juga terkesan ya bahwa hari ini iman itu bukan berasal dari diri kita sendiri atau perasaan kita ya, tetapi iman itu dikatakan berasal dari dalam Allah. Tadi juga ada ayatnya di Kisah Rasul 3 ayat 16. Ya, kepercayaan atau iman itu dia sudah berikan ya. Jadi iman ini bukan karena kita punya perasaan, oh aku bisa, aku capable,
untuk melakukan ini itu gitu. Tapi sebenarnya iman itu berasal dari Allah dan dari mana kita mendapatkannya selain berdoa yaitu dengan firman sih. Nah, ketika kita dengar firman, baru iman itu muncul ya, ada satu kepercayaan secara spontan kepada Allah. Jadi kalau kita ingat ada satu ayat dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi iman itu bukan timbul dari diri sendiri tapi pendengaran akan firman Allah. Jadi ya puji Tuhan hari ini kita tahu bahwa sumber iman itu adalah Allah di dalam firman. Oleh karena itu kalau kita mau beriman, kalau iman kita mau bertambah, kita harus datang kepada firman yang juga adalah diri Allah itu sendiri. Amin. Puji Tuhan ya. Ada lagi dari Nel atau sudah kita mengerti semua? Ya, terima kasih atas kesempatan. Dari saya pribadi, saya sangat diberkati dengan awal dari judul buku yang kita telah bahas pada saat ini, ke sumber iman. Pada dasarnya, banyak sekali orang mengartikan iman dengan salah. Seperti ini. Mereka hanya merasa cukup jika sudah beribadah dan sudah mendengarkan firman. Tapi pada hakikatnya mereka tidak mau memaknai atau mau mengerti sedalam mana Tuhan mau mengerti, Allah mau mengerti akan apa yang sudah kita berikan kepada Allah itu sendiri. Ya, kita seperti yang dikatakan Saudariku Marta, bahwa kita kembali datang untuk menyatakan diri kepada firman Allah itu sendiri. Ya, pembahasan kita saat ini sangat memberkati saya dan mengajarkan saya untuk lebih memperbaharui diri saya sendiri, mengajarkan saya untuk lebih memahami akan iman itu. Karena jujur, saya masih merasa kurang dengan apa yang telah saya miliki sekarang. Sangat masih merasa kurang. Jadi bacaan kita pada saat ini sangat menggugah hati saya. Pertama, kiranya dapat menjadi pedoman untuk saya ke depannya. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sampai di sini. Ya, memang sebentar, tapi biarlah makna daripada firman pada sore ini bisa kembali menguatkan kita. Ya, entah itu dalam kondisi apapun, marilah kita terus memperdalam iman. Nah, juga supaya nanti kita boleh bercerita kepada teman-teman kita bahwa Tuhan telah menjadi segala sesuatu bagi kita. Baik, saya sampai di sini ya, kita selesai. Kita akan kembali lagi baca besok ya, sebentar Tan. Kita nggak baca sampai setengah jam, tapi ya biarlah buku yang kita baca ini menjadi satu dorongan bagi kita. Oke, kita tutup ya, sampai di sini.